Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan dan Ruslan dan NIM saya 24010745. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus sistem pakar. Pendahuluan, kebutuhan hidup manusia memaksa manusia bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Pada umumnya manusia bekerja pada siang hari dan istirahat di malam hari. Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bekerja menuntut manusia beristirahat untuk memulihkan kondisi fisiknya. Tidur merupakan sebuah hal penting dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat untuk menyeimbangkan kehidupan manusia. M. Hatta menyatakan bahwa tidur adalah penting bagi kesehatan, fungsi emosional, mental, dan keselamatan. Prijo Kusaksono dan Sembel juga menyatakan tidur merupakan proses yang amat diperlukan bagi manusia untuk terjadi natural healing mechanism, beri waktu untuk istirahat. Kebutuhan tidur setiap orang berbeda-beda. Banyak orang dengan tidur panjang yang memerlukan waktu tidur 9 hingga 10 jam pada malam hari. Sedangkan lain adalah tidur pendek yang hanya membutuhkan waktu tidur kurang dari 6 jam setiap malam. Lama tidur tidak selalu berhubungan dengan gangguan tidur. Sistem pakar. Suatu program komputer tinjauan pustaka, sistem pakar, suatu program komputer yang diperlihatkan derajat kalian dalam membaca masalah bidang tertentu pandai dari seorang pakar Nisio. Kalian sistem pakar membacakan suatu masalah diperoleh dengan cara mempresentasikan pengetahuan beberapa orang pakar dalam format tertentu dan menyimpan dalam basis pengetahuan. Menurut Aziz, komponen-komponen sistem pakar terdiri dari basis pengetahuan, basis data, mesin inferensi, bukan memakai implementasi kecerdasan sang pakar berbasis kode program komputer menggunakan teknik-teknik tertentu. Struktur sistem pakar. Komponen utama pada struktur sistem pakar meliputi basis pengetahuan, mesin inferensi, working memory, dan antarmuka pemakai. Dapat ditujukan pada gambar di bawah ini. Sebuah sistem pakar disusun oleh dua bagian utama yaitu lingkungan pengembangan dan konsultasi. Komponen dalam sistem pakar dua bagian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Antarmuka pengguna. Mekanisme yang digunakan oleh pengguna dalam sistem bakar sebuah komunikasi, basis pengetahuan, menu pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah, akuisisi pengetahuan, akumulasi, transfer, dan transformasi kalian menyelesaikan masalah dan sumber kebutuhan dalam program komputer, mesin inferensi, otak dari sebuah sistem pakar dan juga sebutan struktur kontrol atau role interpreter. Workplace, area dan kumpulan memori kerja ini digunakan untuk melakukan hasil dan keputusan yang dicapai. Ada tiga tipe keputusan yang pendidikan itu rencana, agenda, dan solusi. Fasilitas penjelasan, komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar, merupakan pengetahuan. Pakar memiliki pengetahuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja serta kemampuan belajar dari kinerjanya. Metode forward chaining. Menurut Hartati S. dan Iswanti, metode forward chaining adalah suatu metode pengambilan keputusan umum digunakan dalam sistem pakar. Proses pencarian dan metode forward chaining berangkat dari kiri dari ke kanan, yaitu dari premis menuju kepada kesimpulan akhir. Metode ini sering disebut data driven. Tidur. Fase penting dalam kegiatan sehari-hari yang bermanfaat untuk menyebabkan kehidupan manusia. Tidur amat penting bagi kesehatan, fungsi emosional, mental, dan keselamatan. Arsitektur siklus bangun tidur, rekaman EEG dan videologis lainnya yang dilakukan setelah tidur mendefinisikan dua tahap tidur yang nyata yaitu REM sleep dan non REM sleep. REM dibagi di 4 stadium yaitu stadium 1, 2, 3, dan 4. PHP, bahasa pemrograman basis web yang memiliki kemampuan memproses dan mengolah data secara dinamis. MySQL, basis data yang mengandung satu atau jumlah tabel. SAM-PP, software yang berfungsi menjalankan web server berbasis PP dan menggunakan pengolahan data SQL di komputer lokal. Metodologi penelitian, sejarah tempat penelitian, pembangunan satu UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu diselenggarakan dan upaya mencapai visi terwujudnya masyarakat sehat secara mandiri di wilayah UPTD Puskesmas Telaga Dewa dan layanan prima menuju Indonesia sehat, dan ini diharapkan akan tercapai masyarakat Kecamatan Seber Kota Bengkulu yang mandiri untuk hidup sehat, yaitu suatu kondisi di mana masyarakat Kecamatan Seber Kota Bengkulu menyadari mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan akibat bencana lingkungan dan berlaku yang tidak mendukung hidup sehat. Metode penelitian. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan pengembangan metode waterfall dan memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Metode pengumpulan data digunakan untuk peroleh data yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi dan wawancara. Studi pustaka, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan kampus maupun perpustakaan daring dan artikel internet yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini seperti buku tentang sistem pakar, diagnosa gangguan tidur, pemrograman PHP dan MySQL, serta mendownload artikel dan jurnal tentang sistem pakar. Analisa sistem aktual, pemanfaatan sistem pakar pada bidang kesehatan digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Namun, masalah dalam dunia medis ini adanya ketidakseimbangan antara pasien dan dokter. Bahkan itu sebagian besar dari masyarakat tidak terlatih secara medis, sehingga apabila mengalami gejala penyakit yang diderita belum sembuh dapat memilih cara penanggulangannya. Ini tabelnya.
DFD, Data Flow Diagram, digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang ada di dalam progresi penyakit gangguan tidur. Adapun data flow diagram digunakan antara lain Entity Relationship Diagram digunakan dalam sistem bakar diagnosa penyakit gangguan tidur. Adapun ARD terlihat pada gambar 7. Hasil program dan pembahasan. Sistem pakar gangguan tidur ini dapat diakses melalui web http://puskesmas.telagade.com. Sistem pakar ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, yang mana sistem pakar ini terdiri dari beberapa menu. Hasil pengujian black box. Pengujian penelitian ini dilaksanakan oleh admin. Metode pengujian yang digunakan adalah pengujian black box. Pengujian black box adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperlihatkan suatu struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dan benar. Pengujian black box merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak yang dibuat. Adapun pengujian black box yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pembahasan login admin dan halaman utama. Halaman ini digunakan admin untuk login ke sistem sehingga admin dapat menginput, menghapus, mengedit, dan menyimpan data yang berhubungan dengan sistem bakar gangguan tidur. Sampai lalu login pada gambar 8, gambar 9, dan gambar 10. Penutup. Kesimpulan dari penulisan laporan penelitian ini, mulai dari data analisis penulisannya ada hingga pengujian aplikasi sistem maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu penggunaan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur ini dapat diakses melalui http://puskesmas.telagade.com. Sistem pakar ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Penggunaan aplikasi sistem pakar ini dapat memudahkan penggunaan serta cepat dan cukup akurat untuk mendiagnosa penyakit yang dialami oleh pasien atau masyarakat ini mengetahui gejala gangguan tidur apa yang sedang diderita. Hasil telah dilakukan 2 tahap, yaitu tahap offline dan offline. Terhadap fungsionalitas aplikasi menunjukkan bahwa keseluruhan aktivitas pengujian berlangsung sesuai dan yang diharapkan. Selain itu, sebagian besar masyarakat tidak terlatih secara medis. Maka dari itu, penulis bermaksud merancang sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur menggunakan metode forward chaining berbasis web yang bisa diakses melalui http://puskesmas.telagade.com. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan bagi kalangan masyarakat dalam diagnosa awal sebagai pencegahan penyakit lebih parah. Sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem pakar yang dihasilkan mampu membantu pasien mendiagnosa penyakit gangguan tidur, sekaligus memberikan solusi terhadap penyakit tersebut. Dari hasil pengajuan diperoleh 100% fungsionalitas berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada pengujian sistem dilakukan di UPTD Puskesmas Telagade Kota Bengkulu didapatkan gejala dan penyakit dari 7 data sampel yang ada. Hasil pengajuan terhadap akurasi aplikasi yang dilakukan di UPTD Puskesmas Telagade Kota Bengkulu, di mana diagnosa yang dilakukan oleh aplikasi dibandingkan dengan diagnosa yang dilakukan oleh pakar. Saran-saran agar sistem diusulkan dapat digunakan lebih optimal dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun saran yang boleh diberikan adalah sebagai berikut. Sistem yang dibangun tulis pada intinya hanya sebagai sistem informasi seputar sistem pakar gangguan tidur, sehingga diharapkan ada pengembangan lagi untuk sistem yang lebih luas cakupannya. Diperlukan maintenance terhadap program aplikasi yang telah dibuat supaya dapat digunakan secara berkelanjutan setelah kebutuhan untuk informasi. Ini daftar pustaka dan sumber yang bersangkutan. Demikian presentasi yang saya buat. Semoga metode pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.